Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas seni budaya kali ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang karya seni rupa 3 dimensi. Oke. Jadi minggu lalu kita udah top test. 2 minggu yang lalu kita udah ngebahas apapun tentang seni rupa 2 dimensi, baik itu definisinya, baik itu jenisnya, baik itu unsur-unsurnya. Nah, untuk materi hari ini saya akan menjelaskan, kita akan membahas tentang seni rupa, masih dalam ruang lingkup seni rupa. Namun kita akan bahas tentang seni rupa 3 dimensi. Oke? Materi hari ini yang akan kita bahas adalah ada 2 materi. Pengertian seni rupa 3 dimensi dan tema dan nilai estetis dari karya seni rupa 3 dimensi. Oke, jadi untuk hari ini, untuk video kali ini, saya mau kalian paham pengertian dari seni rupa 3 dimensi dan nilai estetis dan tema dari karya seni rupa 3 dimensi. Oke? Kita mulai dari pengertian seni rupa 3 dimensi. Pengertian seni rupa 3 dimensi itu apa sih sebenarnya? Apakah jelas sudah ada perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi? Tapi apa sih perbedaannya? Perbedaan jelasnya itu apa? Kita lihat. Di sini dijelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang dibuat dengan memikirkan unsur panjang, lebar, dan tinggi. Oke? Panjang, lebar, dan tinggi juga dimiliki oleh seni rupa 2 dimensi, sama. Namun di seni rupa 3 dimensi, di sini juga memikirkan unsur ruang, volume atau isi. Sehingga seni rupa 3 dimensi itu tidak hanya bisa dinikmati satu arah, namun bisa dinikmati dari berbagai arah, dari banyak sisi. Itu yang membedakan 3 dimensi dan 2 dimensi. Jadi seni rupa 3 dimensi itu adalah seni rupa yang dibuat dengan memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi, namun juga memikirkan unsur ruang, volume, atau isi. Banyak banget. Banyak seni rupa 3 dimensi yang kalau kita ngobrolin seni rupa 3 dimensi itu hanya patung. Sebenarnya banyak, bukan hanya patung. Contohnya nih. Ini adalah salah satu contoh dari karya seni rupa 3 dimensi. Ada seni pahat, ada seni ukir di sini. Terus ada arca juga termasuk. Terus ada seni patung. Oke? Jadi kita sebelum kita membahas lebih jauh, kita membahas tema, kita membahas jenisnya, kita harus mengerti dan paham karya seni rupa 3 dimensi itu apa. Oke, jadi karya seni rupa 3 dimensi itu bukan hanya patung, tetapi ada bentuk lain. Oke? Kalian bisa pahami bahwa perbedaan dari 3 dimensi dan 2 dimensi adalah 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah, tapi 3 dimensi bisa dilihat dari segala arah. Namun, tidak semua 3 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi itu, seni rupa 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Ada juga yang satu arah, seperti seni ukir atau seni pahat. Karena dia memiliki unsur ruang dan volume. Oke? Itu sedikit tentang pengertian dari seni rupa 3 dimensi. Sekarang kita akan membahas tentang nilai estetis dan tema dari karya seni rupa. Oke. Mungkin kalian pernah dengar kata-kata estetik, estetika, atau di sosial media tuh sering ada kata-kata estetik mungkin. Estetik, estetika, estetis itu sama. Nah, sekarang pertanyaannya, estetik itu apa?
Pertanyaannya estetik itu apa? Apapun kalau berbicara tentang estetik itu berarti soal nilai keindahan. Apapun yang indah yang kita lihat, yang kita rasakan, apapun yang pokoknya bagian-bagian yang bagus menurut kita. Jadi estetik ini bukan hanya di seni rupa, namun ada di seni musik, ada di seni tari juga. Nah, untuk kalau kita berbicara konteksnya seni rupa, nilai estetika yang dihadirkan di seni rupa itu dimunculkan melalui tema-tema. Tema-tema dari seni rupa. Jadi, untuk orang yang membuat seni, orang yang berkarya seni rupa itu dia tidak hanya buat gitu. Tapi dia tuh memikirkan tema yang ingin dia angkat tuh apa gitu. Tema kan gagasan kan? Gagasan, ide pokok yang mau diceritakan, ide yang mau diluapkan ke dalam karya seni, itu kan tema. Nah, dalam karya seni rupa 3 dimensi ada beberapa tema yang mesti kalian catat juga, ada beberapa tema yang bisa digunakan oleh seniman ketika dia membuat karya seni rupa 3 dimensi. Mari kita bahas satu-satu. Ada 6. Pertama, ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kita bahas satu-satu. Pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Maksudnya gimana, Mister? Hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu senimannya membuat untuk lebih mengerti kita bicara tentang patung misalnya. Dia membuat patung dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai objek. Mungkin dia membuat karya itu sebagai apresiasi dirinya sendiri atau love yourself kayak gitu mungkin. Jadi dia membuat patung tapi objeknya tuh diri dia sendiri. Jadi itu maksudnya tema hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain. Kalau seperti itu, dia menjadikan orang lain sebagai objek untuk dia membuat patung. Misalnya saya nih, saya adalah seorang pembuat patung. Oke. Terus saya membuat patung nih. Apa yang mau saya bikin ya? Oke, saya jadikan orang lain sebagai objek saya. Akhirnya saya memperhatikan orang lain dan menjadikan dia sebagai objek untuk karya seni saya. Itu hubungan manusia dengan manusia lain. Oke, yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam sekitar. Hubungan manusia dengan alam sekitar, dia menjadikan alam sekitar sebagai objek untuk dia berkarya. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu apapun, alam sekitar. Oke, banyak di sini. Kalau kalian pernah ke Ocarina, salah satu tempat rekreasi yang ada di Batam, itu tuh banyak tuh patung-patung hewan kan di situ. Nah, itu salah satu contoh dari seni rupa 3 dimensi dengan tema hubungan manusia dengan alam sekitar. Oke, selanjutnya hubungan manusia dengan kegiatannya. Hubungan manusia dengan kegiatannya. Si senimannya membuat karya seni rupa 3 dimensi, membuat patung, dia tuh dengan mengamati manusia dengan kegiatannya. Terus akhirnya dia jadiin patung. Misalnya ada orang yang lagi membaca koran di taman, akhirnya dia perhatiin, akhirnya dia jadikan patung. Mungkin ada patung pemain bola terkenal Cristiano Ronaldo atau Messi sedang menendang bola, akhirnya dijadikan patung. Jadi manusia dengan kegiatannya itu yang dijadikan objek untuk dibuatkan sebuah karya seni. Oke? Selanjutnya adalah hubungan manusia dengan benda. Di sini dibahas benda. Benda berarti sesuatu yang mati. Baik itu bentuk kursi, bentuk apapun, baik itu kubus atau hanya segitiga, pokoknya apapun. Jadi menjadikan objek-objek benda mati sebagai bahan untuk dia membuat karya seni. Patung misalnya.
Selanjutnya adalah tema dengan hubungan manusia dengan alam khayal. Sometimes kita, kamu semuanya punya imajinasi tersendiri. Seperti kayak, mungkin nggak ya saya terbang gitu, hanya dengan menggunakan sayap seperti Superman misalnya. Mungkin nggak ya ada robot yang besar banget gitu. Nah, imajinasi itu akhirnya tertuang di dalam pikirannya, akhirnya dituangkan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Nah itu, jadi misalnya Superman is not real, oke? Tapi Superman itu bisa dijadikan patung. Itu termasuk dari hubungan manusia dengan alam khayal. Kurang lebih seperti itu. 6 inilah tema-tema yang bisa diangkat oleh seniman ketika dia ingin membuat karya seni rupa 3 dimensi. Saya tidak mau hanya menjelaskan, tetapi saya ingin kalian ngasih tahu. Kalian bisa cari di internet tentang tema-tema ini, tapi di sini ada beberapa contoh seperti ini. Yang kiri adalah hubungan manusia dengan kegiatannya. Ya, duduk di taman lagi baca koran, memperhatikan orang lain. Yang kanan adalah hubungan manusia dengan alam khayal atau imajinasinya, kemana dia bisa, ada orang bisa terbang tapi seakan-akan pakai pesawat kertas. Selanjutnya ada hubungan manusia dengan benda. Terus di kanan ada hubungan manusia dengan alam sekitar. Oke, yang sisi kanan adalah hubungan manusia dengan alam sekitar. Itu adalah tema-tema dari karya seni rupa 3 dimensi. Oke, apapun dari video ini silakan dilihat, silakan dicatat, silakan dipahami. Apabila kalian ada pertanyaan atau apapun yang perlu dijelaskan, silakan dicatat, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan dicatat apapun yang perlu diulang, apapun pertanyaan kalian tentang karya seni rupa 3 dimensi, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.